Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia dan yang sakit lekas sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Kemarin Hakim MK, keponakannya Gibran, sudah disidang, yaitu oleh Dewan Kehormatan MK. Jadi ketua MK disidang oleh MK Dewan Kehormatannya. Nah, di sini Gibran itu bisa batal jadi cawapres Prabowo jika putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disebut MK diketok sebelum 8 November tahun 2023. Nah, pakar hukum tata negara Denny Indrayana sudah melaporkan kepada MK atas dugaan pelanggaran etik konstitusi tersebut. Seperti yang diketahui, jika Gibran Rakabumi secara resmi dipilih sebagai cawapresnya Prabowo sejak tanggal 22 Oktober tahun 2023, pencalonan Gibran sebagai cawapres tak lepas dari putusan MK yang diketuai oleh Anwar Usman, yaitu mengabulkan usia batas cawapres melalui putusan pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu berdasarkan pasal 169 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa usia capres-cawapres di bawah umur 40 tidak memenuhi syarat. Sementara Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo diketahui berumur 36 tahun per 1 Oktober tahun 2023. Pasangan Prabowo Gibran sudah mendaftar sebagai peserta Pilpres tahun 2024 di KPU tanggal 25 Oktober. Meski begitu, Denny Indrayana mengajukan pengaduan atas pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang memutuskan batas usia capres-cawapres yang pada persidangan etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana mengaku akan diperiksa lagi sebagai pelapor pada tanggal 31 Oktober. Sementara itu, jika Hakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar etik, maka putusan MK nomor 90 tahun 2023 harus dinyatakan tidak sah. Akibat dari putusan tersebut, Gibran bisa dinyatakan tidak sah dalam syarat menjadi cawapres oleh KPU. Perkembangan terbaru pemeriksaan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui akun YouTube pribadinya, Denny Indrayana menjelaskan secara rinci perkembangan dari MK terkait putusan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Denny sudah mengajukan 2 surat sejak Agustus tahun 2023 kepada Majelis Kehormatan. Nah, surat tersebut disampaikan oleh Denny Indrayana karena ia melihat ada benturan yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Selain itu, Denny juga mengatakan tanggal 27 Oktober bahwa dirinya akan diundang pada Selasa untuk menyampaikan permohonan sekaligus bukti yang sangat penting dalam persidangan MK. Adapun konsekuensinya dari putusan MK tersebut bisa mempengaruhi Gibran di Pilpres tahun 2024, yang mana menyebabkan Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden tidak sah. Nah, dan Denny Indrayana juga mengingatkan soal undang-undang
kekuasaan kehakiman yang membuat putusan menjadi tidak sah. Nah, apakah keputusan yang tidak mengaruhi pencalonan Gibran? Nah, pencalon Gibran sebagai pasangan cawapres Prabowo di Pilpres tahun 2004 bisa batal jika putusan MK menyatakan adanya pelanggaran etik oleh hakim konstitusi. Lebih lanjut, putusan hakim soal batas usia cawapres yang tidak sah tersebut membuat Gibran tidak memenuhi syarat sebagai cawapres. Kenapa putusan MK sebaiknya sebelum tanggal 8 November? Nah, Denny Indrayana menjelaskan, jika putusan Majelis Kehormatan MK itu bukan hanya akan terkait pada pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, putusan tersebut juga bisa membuat putusan Hakim Konstitusi Anwar Usman soal putusan kontroversial batas usia menjadi tidak sah. Maka Gibran tidak memenuhi syarat sebagai seorang cawapres dan harus mundur di Pilpres tahun 2004. Denny Indrayana menjelaskan alasan soal sebaiknya MK memutuskan dilakukan jauh sebelum tanggal 8. Maksud tanggal 8 November ya ini. Karena jadwal pencalonan presiden yang diterapkan oleh KPU untuk pasangan pengganti itu dimulai sejak tanggal 26 Oktober dan berakhir tanggal 8 Oktober. Itu artinya jika putusan MK itu terbukti adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, maka pencalonan Gibran masih bisa diubah sebelum tanggal 8 November tahun 2023. Jadi jika MK mau menuruti kehendak rakyat, maka lebih baik MK memutuskan putusan nomor 90 itu tidak sah atau otomatis akan mengurungkan niatnya Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kalau sebelum tanggal 8 diketok bersalah dan bisa diganti sehingga tidak menjadi ribut. Nah, itulah yang jadi polemik sekarang, dan sekarang dari proses di sidang MK akan diputuskan kemana arahnya. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut ya. Terima kasih. Merdeka.